Apa sih desktop environment itu menurut kalian? Desktop environment adalah sebuah antarmuka grafis graphical user interface pada desktop sistem operasi. Desktop environment ini bisa dibilang sebagai pengganti antarmuka baris perintah atau command line interface. Setiap sistem operasi itu akan memiliki desktop environment. Tampilan desktop dari sebuah sistem operasi itu bisa dibilang sebagai antarmuka. Contohnya desktop environment yang digunakan pada Windows Vista. Tampilan antarmuka yang digunakan itu adalah milik Windows Vista itu sendiri. Pada Windows, sebuah desktop environment tidak bisa diubah-ubah karena antarmuka tersebut sudah terintegrasi pada sistem operasi tersebut. Sedangkan Linux dapat diubah-ubah sesuai selera karena desktop environment pada Linux biasanya bersifat open source. Desktop environment mempengaruhi performa komputer kamu atau tidak? Mempengaruhi karena membutuhkan RAM atau proses yang sangat ringan. Ada juga yang membutuhkan RAM dan proses yang berat, hardware kelas berat. Nomor 3, coba sebutin contoh desktop environment pada apa yang berat buat komputer kamu dan contoh DE yang ringan buat komputer kamu. Yang berat, yang ringan dulu. Yang ringan adalah desktop environment LXDE dan XFCE karena hanya membutuhkan 128 MB RAM. Sedangkan LXDE membutuhkan 40 MB. Sungguh ringan. Sedangkan yang berat yaitu ada KDE, Gnome, dan lain-lain karena sudah memiliki animasi yang serba wah dan memakai 3 dimensi. Lalu untuk cari tahu cara untuk merubah tema, yaitu dengan masuk ke terminal lalu menulis seperti ini. Sebelumnya Flat Remix ini saya mendownload dahulu, bisa dicari di Google. Saya menggunakan Flat Remix, lalu enter, lalu tema kan seperti ini. Ini sudah saya ganti dari tadi, cuma menulis kembali. Lalu untuk tadi tema sudah ganti, saya akan mendahulukan icon. Pertama ketik seperti ini, ya GVFS, mindset, dan atribut. Lalu ini folder yang ingin diganti iconnya, lalu metadata, custom icon, lalu file home khusus dokumen folder icon PNG. Ini adalah iconnya, bentuk iconnya. Jadi akan seperti ini. Kan seperti berubah seperti ini.
Lalu saya akan mencoba untuk mengganti background seperti soal yang kedua ini. Lalu selanjutnya di setting, ketik kode seperti ini, set org genome desktop background picture URI picture main URI. Ini bisa dirasa ini apa itu, link folder JPG yang akan dibuat untuk background nanti. Kita coba. Nah, akan muncul gambar yang sudah di setting tadi. Lalu tulis seperti ini, karena ini butuh koneksi, harus connect dulu ke wifi atau modem. Lalu klik enter. Setelah selesai, lalu ketik chmod plus x screen page, lalu klik. Nah, akan sama seperti ini, sangat ya. Nomor 1 selesai. Lalu menginstal secara offline sama PraWeb. Pertama kita menulis cd home user, lalu ke download, dan akan menuju ke download. Lalu setelah menuju ke download, tulis sudo dpkg main i, lalu tulis file Opera yang sudah di download tadi. Misalkan ini Opera Zip yang sudah saya download. Ngelek. Setelah sudah, akan keluar seperti ini password. Ketik saja password yang Ubuntu. Setelah itu akan selecting previously unselect package. Setelah selesai, proses instalasi selesai, maka kita cek dulu. Ternyata sudah ada. Instalasi offline selesai. 9. Lalu menuju ke repository. Apa itu repository? Repository adalah suatu kumpulan dari berbagai macam aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux, atau ringkasnya adalah suatu paket aplikasi dalam distribusi Linux. Repository juga dapat diartikan sebagai paket khusus untuk sebuah program sistem operasi yang selanjutnya paket tersebut diinstal sehingga memperoleh kinerja yang lebih baik dari sebuah sistem operasi. Kegunaannya adalah sebagai penunjang kinerja dari sebuah program, aplikasi, dan sebagainya yang didapat dari server mirror, CD, dan media penyimpan lainnya. Untuk
untuk repository. Lalu dependensi adalah package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Package-package yang terkait tadi pun bisa saja juga terkait dan membutuhkan package-package yang lainnya. Bahkan bisa terus berlanjut sampai tidak ada package yang dibutuhkan lagi. Lalu contohnya user management. Contoh, buat user dengan nama Timothy dengan password 1234. User tersebut masuk ke dalam grup Will. Saya rekam kan ya? Tuh. Wah. Suara. Ubuntu. Buka terminal lah. Buka terminal. Terminal. Oh iya sih, kan buka kan. Timothy. Apa udah Timothy? Soalnya tulis mati. Ya? Iya. Lo Timothy siapa nih salah? Ya janji kak kan. Rusak lagi. Terminal ya rusak. Ngelaki Edan. Filter result. Mungkin mana? Apa artinya? Oh? Filter result. Filter asu. Amaterasu anjir. Oh, bukan itu. Apa? Soalnya demam. Terminal semua aja. Apa di X? Jangkrik. Ngelaki Edan. Anjir. Pertama-tama kita buka terminal. Tahu. Ini apa? Lalu ketik sudo user add Timothy. Iya, Timothy. Tulis password Anda yang ada di Ubuntu, user Ubuntu. Lalu kemudian ketik sudo password Timothy. Di sini tulis Timothy 1234. Passwordnya 1234. 1234. Successfully. Lalu ketik sudo group add will. Lalu kemudian ketik sudo user mod g will Timothy. Oh, selesai ya kan? Oke. Lalu kemudian buatlah user lagi dengan nama adalah nama panggilan Anda. Jadikan user ini sebagai user sistem. Ya apa ini? Ya NRP.
Ini mah. Pertama kita tulis sudo user admin r lalu revise nama, lalu sudo passwd revise, passwordnya nrp 521 018 521 we successfully. Berarti untuk user management selesai. Terima kasih.